Hai Pips, Aku Nibras. aku Yoga. Kita dari Himpunan Mahasiswa Kebijakan Pendidikan. Ya, jadi kita jadi mahasiswa kebijakan pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, jadi kita di sini adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk di DM Instagram kita selama beberapa waktu ini. Jadi itu banyak banget DM yang masuk tanya-tanya tentang apa sih sebenarnya jurusan KP dan sebagainya yang ada di kebijakan pendidikan. So, let us answer that. Pertanyaan pertama nih, apa itu KP? Nah, KP sendiri adalah kebijakan pendidikan. KP itu program studi di bawah jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta. Dan for your information, jurusan KP ini the only one and only one di Indonesia, which is itu tuh cuma ada satu di Indonesia, yaitu di UNJ ini sendiri. Nah, untuk teman-teman yang kayak jarang banget denger, katanya itu emang kita cuma satu. Dan kalau kalian nyari di luar negeri ada namanya education policy. Ya, di Indonesia cuma ada satu, tapi kalau di luar negeri sudah banyak. Selanjutnya, kebijakan pendidikan itu mempelajari apa? Untuk kebijakan pendidikan sendiri, rumput ilmu yang paling utama yang kita pelajari adalah filsafat dan sosiologi. Tapi kita juga banyak mempelajari hal-hal lain. Kita mempelajari psikologi, kita mempelajari pendidikan anak luar biasa, pendidikan anak usia dini, lalu pendidikan non formal, ada pendidikan olahraga dan psikologi dan udah ya tadi gue sebut ya berbagai macam pendidikan. Bahkan kita tuh juga di semester awal kita tuh belajar jurusan-jurusan di seluruh fakultas kita, manajemen pendidikan, teknologi, dan pendidikan anak usia dini, pendidikan anak usia dasar, dan banyak yang lain. Bahkan kita juga belajar sains juga ya? Yap, benar sekali. Nah, selanjutnya, susah nggak sih belajar filsafat? Karena kan kita jurusannya itu filsafat dan sosiologi pendidikan. Kalau dibilang susah itu enggak ya, karena ada satu pepatah, kita hidup itu berfilsafat. Jadi kalian jangan terlalu takut untuk belajar filsafat, jangan takut untuk nanti belajar filsafat gak kenal Tuhan, tidak menemukan Tuhan, ntar murtad atau gimana. Itu sebuah pandangan yang salah. Jadi kita belajar filsafat di jurusan kita ini lebih ke filsafat manusia, filsafat pendidikan, filsafat epistemologi, etika, logika, dan cabang-cabang filsafat lainnya gitu. Ya, jadi nggak terlalu yang mengerikan kayak orang-orang pikir ya. Ya, benar banget. Gitu. Selanjutnya kita kuliah tuh ngapain aja sih Kak? Gimana gitu kuliah? Rebahan kali ya? Enggak lah. Kita di sini kuliah sama seperti kuliah kayak umumnya. Kita kuliah di kelas. Lalu ada juga kuliah praktik. Nah, kuliah praktik di sini tuh kita biasanya observasi ke lapangan atau mungkin penelitian ke lapangan. Gitu ya? Nah, kita itu biasanya ke lembaga pendidikan, baik itu sekolah, lembaga pendidikan non formal, terus perpustakaan, museum, atau bahkan seperti itu. Nah, nanti itu kita banyak observasi, baik itu mengobservasi budaya sekolahnya, mengobservasi bagaimana peserta didiknya, dan banyak hal lagi. Yang perlu digarisbawahi juga nih, kita ke sekolah itu nggak ngajar, jadi kita bukan guru, kayak gitu ya. Ya, jadi untuk kebijakan pendidikan sendiri, ranahnya bukan sebagai pengajar, melainkan akademisi atau ilmuwan di bidang pendidikan. Tadi kan udah ngomongin kuliahnya nih, sekarang prospek kerjanya lulusan KP itu jadi apa? Oke, untuk prospek kerja sendiri,
Eh, karena di jurusan kita itu dibekali dengan 3 kompetensi. Yang pertama analisis, lalu advokasi dan juga penelitian. So teman-teman bakal berkutat di 3 ini. Misal nih teman-teman itu bisa di lembaga pendidikan, baik itu dinas, baik itu kementerian, ataupun bahkan lembaga-lembaga NGO yang berfokus pada pendidikan, misal lembaga advokasi, terus ombudsman, seperti itu. Nah, selain itu tidak menutup kemungkinan juga teman-teman bakal bisa kerja di tempat lain. Sekarang kita itu jangan terlalu berpikir sempit bahwa kalau misalkan kita di jurusan pendidikan, so automatically kita akan kerja di pendidikan. Itu salah besar. Karena apa? Sekarang pekerjaan itu bagaimana tergantung skill kita di luar dan kompetensi kita gitu. Apa aja sih kompetensi yang kita punya? Kayak nggak mungkin kita nonsense 0 kosong nggak bisa apa-apa. Iya, nggak bisa apa-apa. Tapi pasti kita juga punya soft skill lain yang bisa mendukung itu semua. Bener banget. For your information buat teman-teman, bahkan kita tuh juga salah satu alumni kita itu ada yang bekerja di kementerian-kementerian seperti Kementerian Desa, Kementerian PUPR, dan berbagai kementerian yang lainnya. Yang itu nggak relate sama pendidikan, cuma mereka memang membahas tentang bagaimana analisis kebijakan-kebijakan yang diajarkan pada masa S1 ini. Ya. Terus kan tadi udah dibahas juga ya teman-teman, kalau sebenarnya lulusan kita itu tuh nggak semuanya cuma di pendidikan doang, tapi kita bisa ke ranah lainnya. Soalnya kita juga belajar berbagai macam pengetahuan kayak gitu. Iya, benar banget. Terus nih, pada bingung juga apa bedanya kebijakan pendidikan sama manajemen pendidikan? Kan sama-sama di FIP. Iya. Secara nomenklatur, manajemen pendidikan itu disebut administrasi pendidikan. Cuma banyak yang lebih mengenal dengan istilah manajemen pendidikan. Nah, dari namanya aja udah beda ya. Manajemen lebih ke bagaimana manajerialnya sebuah pendidikan, bagaimana proses pendidikan itu berlangsung. Nah, kalau di manajemen pendidikan sendiri, mereka tuh mempelajari kayak manajemen perpustakaan, manajemen kurikulum, manajemen personalia, manajemen peserta didik, segala macam seperti itu. Kalau di kebijakan sendiri, kita tuh lebih ke mengkaji kebijakan-kebijakan. Misal kita tuh mempelajari bagaimana sebuah kebijakan itu muncul, mulai dari penemuan isunya, terus habis itu perumusannya, lalu implementasinya, evaluasinya, sampai pada bagaimana kita mengkritisi atau mungkin bahkan memberikan rekomendasi sebuah kebijakan seperti itu. Jadi kita tuh lebih ke regulasinya. Ya benar, kita tuh lebih ke regulasi. Selanjutnya nih, banyak juga yang tanya, mahasiswa KP itu susah nggak sih untuk dapat beasiswa? Untuk beasiswa sendiri itu sebenarnya based on your spirit dan kesempatan yang dari Tuhan ya. Karena apa? Kita tuh nggak menutup kemungkinan gitu loh, kita itu bakal gagal atau gimana, karena emang itu salah kita sendiri. Nah, cuma selama ini banyak banget sebenarnya kebijakan-kebijakan beasiswa-beasiswa yang juga menerima kebijakan pendidikan. Contohnya beasiswa unggulan dari Kementerian Pendidikan. Kalian bisa langsung cek aja di beasiswaunggulan.co.id. Di situ tuh bahkan tertera khusus jurusan kebijakan pendidikan. Cuma buat informasi juga, kayak misal beasiswa Bank Indonesia. Di situ tuh memang Bank Indonesia cuma memprioritaskan jurusan-jurusan yang relate dengan apa yang diinginkan dan visi misi dari Bank Indonesia, kayak lebih ke pendidikan ekonomi, akuntansi, pengembangan daerah atau segala macamnya, seperti itu. Nah, kalau yang paling gampang didapetin itu beasiswa PPA ya, bahkan itu gampang banget. Bisa cuma pakai IPK, terus bisa pakai karya-karya. Jadi yang penting teman-teman tuh berprestasi dalam akademik maupun luar akademik ya. Iya, benar banget. Selanjutnya nih, untuk masuk KP itu ada putra-putri daerahnya atau enggak? Ya, untuk putra-putri daerah sendiri, jujur kita nggak terlalu bisa menjawab hal ini ya. Cuma sebagai pengalaman, teman-teman bisa nih masuk ke jurusan KP lewat prestasi unggul, khususnya buat teman-teman yang putra-putri daerah, duta wisata atau duta-duta yang lainnya. Nanti teman-teman bisa langsung cek aja di pmb.und.ac.id, nanti cari beasiswa prestasi unggulan. Maksudnya jalur seleksi mandiri prestasi unggulan. Iya. Terus nih ada yang tanya juga nih, ini buat teman-teman mahasiswa mungkin ini mengerikan banget, yaitu persaingan untuk diterima masuk. Ya. Untuk penerimaan sendiri, KP hanya membuka satu kelas dengan 40 orang. Jadi satu rombongan belajar 40 orang. Di sini
dengan kalau dari tahun-tahun sebelumnya nih ya, Iya. tahun-tahun sebelumnya itu pendaftarnya itu sekitar di angka 800 sampai 900 orang. Itu keseluruhan ya, Kak? Keseluruhan ya, dari mulai SNM, SBM hingga SM prestasi, SM maksudnya seleksi mandiri. Nah, dibagi kalau SNM itu biasanya jurusan itu menerima 12 orang. Ya, terus SBM-nya ada 16 dan sisanya di seleksi mandiri seperti itu. Itu nggak cuma seleksi mandiri ya, Mas, tapi ada yang prestasi juga. Jadi 12 itu udah kehitung sama pokoknya seleksi semuanya itu. Yap, benar. Untuk keketatan sendiri, kalau dari tahun lalu berdasarkan perhitungan dari universitas, kita ada di urutan 12, pokoknya antara 11 atau 17, itu tuh 1:22 ya. Seperti itu. Bisa dibilang kita lumayan favorit kayak gitu. Karena juga dengan pertimbangan permintaan tinggi, tapi yang diterima kan kelas kita cuma satu kelas dan itu cuma 40 orang, jadi akan sedikit lebar untuk rentangnya. Seperti itu. Terus nih yang terakhir, kegiatan mahasiswanya anak KP itu ngapain aja kayak gitu? Oke, selain kegiatan kuliah yang seperti yang aku bilang tadi, kita kuliah biasa, teori di kelas dan juga observasi, kita juga punya kegiatan yang difasilitasi oleh himpunan mahasiswa. Kalian tuh bisa bakal banyak mengembangkan minat dan bakat kalian di himpunan mahasiswa, karena memang tugasnya memfasilitasi teman-teman yang non pengurus atau dalam itu untuk bisa berkembang kayak baik itu kompetensi tentang secara akademik maupun non akademiknya. Kegiatan-kegiatannya antara lain diskusi mingguan, lalu ada pelatihan public speaking, pelatihan choral, pelatihan yang lainnya. Lalu ada juga pengembangan minat dan bakat seperti renang bareng, olahraga bareng, lalu pengembangan di bidang seni. Iya, ada nari, ada nyanyi, macam-macam. Yap, benar. So, jangan salah dan jangan takut untuk daftar di kebijakan pendidikan. Oke, sekian untuk sesi pertanyaan kali ini ya. Yap, benar banget. Kami harap ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Jangan takut untuk bertanya, kita bakal ngejawab apa dari teman-teman yang akan ditanyakan. So, kami tunggu di Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, program studi kebijakan pendidikan. See you next time. Bye. Banyak yang ku lewati, banyak yang ku alami, kenanganmu tersimpan di hati. Walau ku harus pergi, walau ku harus berlari, kenanganmu terasa di hati. Saat kau menari dengan tawa, melepuh dalam hati ini, dan ku telah arungi luas semesta, tapi tak ada yang mengalahkan indah parasmu.